Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini akan menyoroti berita terkait pernyataan Purbaya, penjelasan Menteri Purbaya tentang kondisi utang terkini ya. Banyak yang memberitakan soal posisi utang per 31 Desember yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Nah, kali ini adalah penjelasan Menteri Purbaya tentang itu. Saya pilih dari Sindo News, judulnya Purbaya, pilihan sekarang tambah utang atau kembali ke krisis 98. Ditayangkan pada hari Minggu siang ya, jam 11.15. Ini ada gambar Menteri Purbaya, tapi ini dalam kesempatan yang tidak berita ini sebenarnya. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait lonjakan utang pemerintah yang per 31 Desember 2025 mencapai 9.637,90 triliun, 9638 ya kalau kita perhatikan, atau setara 40,46% terhadap produk domestik bruto. Ia menyebut kenaikan tersebut merupakan konsekuensi dari perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun lalu. Dan pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menambah utang atau membiarkan ekonomi jatuh lebih dalam. Saya langsung komentari ya. Angka 9638 ini baru diumumkan dua hari sebelumnya, tanggal 12 kalau saya tidak salah, tanggal 13. Nah, itu sudah pengumuman yang termasuk terlambat ya, karena biasanya di masa yang lalu tidak lalu banget ya. Di tahun 2024 tuh tiap bulan ada informasi posisi. Jadi kalau posisi 30 Desember 2024 tuh awal Januari ini sudah pertengahan Februari baru diumumkan. Tetapi saya sebagai seorang ekonom sudah memperkirakan jumlahnya dengan cara-cara yang teknokratis ya, tentu ada hitungannya tambah berapa, kurs berapa, sehingga saya pada awal Januari lalu sudah mengatakan bahwa utang pemerintah itu 9.645, jadi selisih sedikit banget ya, jadi bukan mengklaim ini, silakan dicari mesin pencarian ekonom awal Rizky yang mungkin sejauh yang saya tahu sedikit dari orang, bahkan mungkin satu-satunya yang pihak luar pemerintah memprediksi berapa jumlah utang. Saya nyatakan 9645. Jadi selisih 7 triliun dari 9 ribuan ya. Jadi bisa dikatakan saya cukup presisi. Begitu juga dengan rasio PDB-nya. Waktu itu PDB belum diumumkan, 40,46%. Saya kalau tidak salah menyebut juga jumlah yang sama. Silahkan dilihat di kanal ini atau di pemberitaan media. Itu satu hal, artinya ini tidaklah sesuatu yang mengejutkan. Jadi ketika disebut lonjakan utang pemerintah, ya ini bukanlah yang mengagetkan karena memang lonjakan itu terjadi. Tetapi ini nampaknya diakui bahwa lonjakan itu karena memang harus dilakukan. Berarti kan tidak tindakan yang mengagetkan. Nah, tetapi yang harus kita lihat argumennya adalah menambah utang atau membiarkan ekonomi jatuh lebih dalam. Nah, ini kita baca beritanya. Itu kan kemarin kami terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi 98 atau meningkatkan utang sedikit, tapi ekonomi kita selamat. Habis itu kita tata ulang semuanya. Ya, argumen ini masuk akal ya. Tetapi pengakuan bahwa ekonomi melambat itu kan tidak dikatakan, nyaris tidak pernah dikatakan secara jelas dari resmi. Malah everything is okay, keadaan baik, ekonomi bertumbuh, penciptaan lapangan kerja meningkat, dan seterusnya. Nah, lalu ini ketika tambah utang, karena ekonominya kita perlu selamatkan. Nah, jadi kan ini ada hal yang berbeda ya dari sisi opininya. Nah, berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di JPPR, ini informasi aja. Berarti Jumat diumumkan Jumat posisi utang, tapi pengumumannya juga adanya di web ya, itu ya, tidak ada keterangan persnya kelihatannya. Naik 229 triliun dari posisi 30 September. Nah, memang masih di bawah ambang batas 60% yang
diamanatkan Undang-Undang nomor 17 ini bukan tahun 2023 ya, tahun 2003 ini jurnalis keliru, sehingga masih aman dan terkendali. Kanal ini selalu mengatakan bahwa batas 60% itu batas yang tidak boleh dilewati menurut undang-undang. Tidak ada kata aman di pasal maupun penjelasannya. Dan kalau argumennya adalah pelajaran 9798, saya ingin mengatakan tahun 96 itu masih 24,8%, disebutlah 25% rasio. 97 itu kan pertengahan sudah mulai krisis kan. Nah, akhir tahun 97 rasio utang tuh baru 37%, 37,6. Jadi kan bukan batas, berarti baru melebihi 60% di akhir 98. Jadi saya kira untuk kasus di tahun 97-98 rasio utang itu tidak terkait krisis. Nah, di sini saya bacakan lagi. Purbaya menegaskan bahwa penambahan utang itu merupakan langkah sadar pemerintah. Ya jelas ya. Kalau ini kita berarti pengakuan nih. Agar tidak terperosok ke dalam krisis ekonomi yang lebih parah. Menurutnya kebijakan ini menjadi bantalan stabilitas di tengah tekanan global daripada membiarkan ekonomi kontraksi tanpa arah yang justru dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat. Pengakuan ini ya. Nah, ini ada informasi utang pemerintah itu berupa SBN 8.387 triliun. Jadi mayoritas berupa surat utang 87%. Sedangkan yang bersifat pinjaman ini berarti kepada pihak secara langsung, luar negeri maupun dalam negeri. Tapi yang paling banyak luar negeri. Luar negeri itu bisa konsorsium, bisa negara, dan seterusnya ya. Itu hanya 13%-an. Nah, komposisi menunjukkan bahwa pembiayaan melalui instrumen pasar masih menjadi andalan pemerintah. Nah, ini juga informasi ya. Jadi buat beberapa pihak yang wah ini kan nanti kita bisa restrukturisasi berunding dengan ini, maka model perundingannya lebih rumit dibandingkan berhutang bersifat pinjaman. Meskipun dimungkinkan, misalnya bondholder meeting ya, pihak-pihak yang pegang surat utang banyak diajak berunding, dan dalam hal ini kan Bank Indonesia, Bank Himbara, asing mungkin juga bisa dipilih yang mana saja. Nah, meskipun volume utang meningkat, pemerintah optimis langkah ini hanya bersifat sementara. Jadi gitu ya, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi, ke depan pemerintah berencana melakukan penataan ulang struktur fiskal secara bertahap setelah momentum pertumbuhan kembali pulih sehingga postur utang dapat dikelola lebih sehat dan berkelanjutan. Saya komentari lagi ya, jadi yang dimaksud ke depan ini, sementara ini hanya 2020 atau berapa tahun? Karena di 2020 menurut APBN berutangnya akan lebih banyak dibandingkan 2025. Jadi ketika menjadi 9.368 tadi, 9.638 itu, ya tambahan utangnya pemerintah itu berapa? Karena defisit APBN kan 695, tambahan utangnya kurang lebih 715 triliun. Nah, tapi karena ada perubahan kurs ya, melemah antara 31 Desember 2024 dengan 2025, maka tambahan utang itu tidak hanya sekedar dari kebutuhan APBN, tapi berubahnya nominal yang valuta asing. Nah, dinyatakan jadi lebih tinggi dalam rupiah. Oke, nah tadi Pak Purbaya mengatakan itu terpaksa dilakukan agar ekonomi tidak terperosok lebih jauh. Bahkan di judul ini ya apa kita kembali ke krisis 98. Nah, artinya dengan sadar dilakukan. Nah, ini lalu ada keterangan kita akan menata ke depan. Tapi yang 2026 ini berencana berutang lebih banyak. 832 triliun menurut APBN. Itu netonya ya, karena ada yang harus dilunasi, maka total kebutuhan berutangnya kurang lebih 1.650 triliun. Plus minus ya tergantung nanti realisasi. Jadi kan 2026 belumlah bagaimana nanti menjelaskannya. Ini juga terpaksa untuk mencegah krisis 98. Kan nggak begitu, karena APBN-nya sendiri sudah di state itu seperti itu. Dan terakhir, saya ingin memastikan bahwa kita tetap melihat kejadian 9798. Di situ
rasio utang sebelum krisis itu rendah ya. Dan penyebab krisis itu bukanlah pemerintah, tapi swasta. Secara sederhananya pihak-pihak swasta berutang tidak terkendali kepada pihak luar negeri. Nah, begitu juga perbankan dalam negeri itu dimiliki oleh grup-grup yang juga memiliki sektor real, aturannya belum ketat, si bank ini mengutangi grupnya sendiri yang paling besar. Nah, ketika terjadi kelonjakan kurs akibat penularan, jadi dari luar menular ke Indonesia, tetapi kita dalam kondisi sakit, kita kondisi badan tidak sehat, sehingga virus sakit ekonomi dari Thailand duluan dari kita kan, dari Korea, pokoknya Asia Selatan kita kena. Nah, lalu pemerintah membail out, artinya menolongi swasta. Itulah yang menyebabkan rasio utang di 98 meningkat pesat. Jadi bukan utang pemerintahnya yang membuat krisis, utang pemerintah menjadi melompat karena menolongi swasta. Nah, jadi dari mana logika bahwa supaya tidak terulang 98 kita ngutang lebih banyak 2025 dan 26 akan lebih banyak lagi. Siapa yang mau ditolong? Ini yang sedang bermasalah dengan utang bukan swasta terutama, tapi pemerintah. Nah, itu hanya pendapat. Silakan pemirsa menilai argumen saya dengan argumen pemerintah. Dalam hal ini yang dinyatakan oleh Pak Purbaya. Kita semua rakyat Indonesia berhak tahu informasi-informasi penting tentang ekonomi yang berkaitan dengan nasib kita semua. Utang pemerintah itu bukanlah hal yang terpisah dengan nasib rakyat. Kalau beban utang makin banyak, maka duit yang bisa dipakai untuk dialokasikan menjadi layanan publik, menjadi program-program yang membantu masyarakat ataupun menciptakan lapangan kerja itu menjadi lebih minim alokasinya. Yang paling banyak diomongkan kan pendidikan. Apalagi di antara yang sudah terkurangi oleh urusan utang, itu misalnya memilih program-program prioritas tertentu seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, maka alokasi untuk hal-hal lain juga berkurang. Jadi jangan pernah melihat utang pemerintah tidak ada kaitannya dengan nasib hidup rakyat Indonesia. Mudah-mudahan komentar berita ini menambah informasi dan bahan-bahan untuk para pemirsa mengambil penilaian sendiri.